Apakah kalian adalah tipe yang moodnya suka berubah setiap hari? Misalnya pagi semangat, malamnya udah bete aja. Atau perilaku kalian tergantung sama mood? Sebenarnya perubahan mood itu wajar, karena mood adalah hasil dari perubahan situasi. Dengan mood, kita bisa menyesuaikan suasana hati dengan apa yang kita alami. Mood ini wajarnya kita rasakan 1-2 hari, kemudian reda dan mood kembali seperti awal. Oleh karena itu, pasti kita mengalami hari yang bikin senang dan hari yang bikin kita bete. Tapi kalau sampai mood kita berubah terlalu sering, dalam sehari bisa beberapa kali misalnya kita ganti suasana hati. Misalnya, pagi senang, siangnya bete, sorenya sedih, dan malamnya senang lagi. Nah, kemungkinan besar kita adalah orang yang moodian. Bahayanya dari mood ini adalah kita sering menjadikan perubahan mood sebagai patokan untuk menilai lingkungan sekitar kita. Ketika kita semangat, terus ada nih yang bikin kita bete, dan kita jadi melihat segalanya di sekitar kita ini sebagai hal yang bikin kita bete. Alhasil, perilaku kita jadi gak asik. Kita jadi dingin, cuek, dan galak, sehingga merusak hubungan kita dengan yang lain. Ada beberapa alasan yang menyebabkan kita bisa jadi moody. Yang pertama, stres yang konstan. Stres itu melibatkan banyak banget emosi, mulai dari frustasi, khawatir, takut, marah, dan sedih. Mungkin kalian pernah dengar temen yang gak moodian aja pas lagi stres berat, suka pasang muka kesel, dan dia gak bisa kesinggung dikit langsung marah. Nah, sebenarnya yang kalian alami itu sama aja, cuma kalian stresnya udah tiap hari aja, saking banyaknya stres di otak kalian bahkan jadi terbiasa dan gak sadar bahwa kalian itu lagi stres, dan akhirnya kalian mikir kalau isi otak kalian itu biasa aja, tapi kalian kesenggol dikit marah, kesenggol dikit seneng, terus sedih lagi. Kalau kalian begitu, coba sadari, karena memang ini alasan kalian moody. Yang kedua, faktor fisik dan psikologis. Antara lain, yang pertama bisa jadi faktor genetik. Menurut penelitian yang dilakukan McKinnon 2002, orang tua yang memiliki kecenderungan memiliki mood disorder, yaitu kelainan mental di mana mood berubah sangat cepat dan intens, akan menurunkan kecenderungan itu ke anaknya. Walaupun gak pasti anaknya memiliki disorder, tapi ada kemungkinan besar dia bakal rentan pada perubahan mood. Yang ketiga, hormon. Hormon mempengaruhi cara kerja otak yang kemudian bisa juga mempengaruhi. Jika hormon lo lebih sedikit atau lebih banyak dari kadar normal, itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan di otak kalian, sehingga mood kalian bisa cepat berubah. Maka dari itu, perempuan yang lagi menstruasi atau menopause atau hamil itu rentan banget mengalami mood yang berubah-ubah. Dan orang yang sedang di masa puber juga mengalami fase moody. Karena itu ada peningkatan pesat hormon-hormon di tubuh mereka. Yang ketiga, pola tidur yang tidak teratur. Badan dan otak kita punya siklus kapan harus aktif dan kapan harus istirahat. Sekitar jam 8 pagi sampai jam 10 malam, kita bisa aktif. Tapi setelah itu, otak dan tubuh kita butuh istirahat. Kalau jam tidur kalian berantakan, kalian memaksakan otak dan badan untuk aktif di saat yang tidak seharusnya. Hal-hal ini membuat badan dan otak kalian merasa capek, sehingga kalian rentan terhadap kesal, marah, dan jengkel. Kemudian memunculkan pertanyaan, bagaimana sih cara mengatasi moody? Nah, yang pertama, tanya ke diri sendiri, apa yang menjadikan mood kalian berubah dan sejak kapan berubahnya? Kemudian, gimana dampaknya terhadap perilaku kalian? Ketika kita lagi moody, kadang-kadang kita susah buat mikir, jadi kita nggak sadar hal apa aja yang bisa mengubah mood kita. Nah, kalau ada waktu, coba refleksikan diri sebentar dengan 3 pertanyaan tadi. Dengan begitu bisa tahu apa yang harus kita hindari agar mood kita tidak berubah seketika. Yang kedua, terimalah karena memang mood itu suka berubah-ubah. Jadi, kalian terima saja bahwa pengalaman-pengalaman baru itu bisa saja menyebabkan mood kalian berubah. Dan itu memang normal, karena pasti akan selalu ada hal yang bisa mengubah mood kalian. Oleh karena itu, kembali ke poin 1, kenali dulu perubahan mood itu. Yang ketiga, perbaiki lingkungan sosial.
Jauhi orang-orang toksik yang sering membuat kita nggak mood, karena itu sangat berpengaruh kepada diri kita. Yang keempat, jaga kesehatan fisik, yaitu dengan mengatur pola tidur dan pola makan. Yang kelima, harus menolak keinginan mood yang destruktif. Jika ada hal yang membuat sedih, terus mood kalian bete, kalian jangan melakukan hal-hal yang memang orang bete lakukan. Misal, kita mengunci pintu di kamar, malas-malasan, dan lain-lain. Kita harus terima kalau memang kita bete, tapi jangan biarin diri kita larut di dalam mood bete itu. Lakukan kebalikan dari apa yang disuruh oleh mood kalian. Kita mungkin tidak bisa menolak emosi negatif yang terjadi, ya memang jangan ditolak, tapi sebaiknya diproses. Dan kalian selalu punya pilihan bagaimana kalian mengekspresikannya. Baiklah, kita sudah membahas tentang moody, yaitu perubahan suasana hati yang cepat dan durasinya cenderung lebih sebentar. Orang bisa jadi moody karena beberapa hal yang dialami, dari stres sampai kurang tidur, tapi bisa diperbaiki dengan memperbaiki lingkungan sosial, menghargai tubuh, menolak keinginan mood yang destruktif, dan mempelajari sendiri dari mana asal mood itu.